Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kalau misalkan ada seorang suami yang melakukan berhubungan intim dengan istrinya setelah istrinya itu selesai haid, tetapi istrinya itu belum sempat untuk mandi besar ataupun mandi wajib lah istilahnya. Apakah jika sang suami melakukan hal seperti itu ada akibatnya enggak? Nah, saya bacakan ya, ada di dalam kitab Is'atur Rafiq. Di sini ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna tahta kulli sya'ratin janabatan faghsilu sya'ra wa anqul bashar. Yang artinya adalah sesungguhnya di bawah setiap helai rambut sang istri itu terdapat jinabah. Oleh karena itu cucilah rambutmu dan juga bersihkanlah kulitnya. Jadi dari hadis ini yang menandakan bahwa jika seorang istri yang mempunyai hadas jinabah, hadas besar, baik itu dari hadas haid, baik itu dari hadas nifas misalkan, maka kata Rasulullah segeralah untuk mensucikannya. Nah, di dalam referensi ini adalah memperjelas bahwa kalau misalkan seorang istri yang sudah selesai nih beres bersih gitu haidnya ataupun nifasnya, tetapi belum sempat nih mandi besar, mandi wajib, tapi suami itu udah gak sabar banget, udah pengen buru-buru gitu ya. Padahal mandi itu gak lama, padahal mandi itu cuma 5 menitan jadi lah gitu ya, kalau dipercepat gitu ya. Tetapi ini suaminya udah gak sabar banget, sampai suaminya tuh melakukan berhubungan intim dengan istrinya. Seperti itu. Nah, di dalam referensi ini kata ulama berkata bahwa jika hal itu dilakukan ada faidatun nih di sini ya. Al-wat'u qabla al-ghusli fil haidi aw ba'dahu yurithul judhama fil waladi kama qila wallahu a'lam. Jadi ada suatu faidah kalau misalkan seorang suami itu menyetubuhi istrinya sebelum istrinya itu mandi setelah haid ataupun setelah usai haid begitu ya, maka hal itu dapat menyebabkan penyakit lepra terhadap anak gitu ya, seperti yang dikatakan oleh sebuah pendapat di dalam kitab ini. Jadi itu dikhawatirkan nanti anaknya itu akan mempunyai penyakit lepra, kata ulama tersebut. Jadi jangan lakukan itu. Jadi sebaiknya bagaimana? Jadi sebaiknya ya disuruh dulu istrinya mandi besar dulu gitu ya. Kalau misalkan gak menemukan air, gak ada air sama sekali, maka digantikan mandi besarnya tersebut dengan tayamum. Begitu ya. Dan juga ada nih, ada referensi yang lain, ada begini, bagaimana kalau misalkan sang suami itu ya melakukan hal seperti itu, tetapi istrinya itu belum mandi besar nih, maka sang suaminya itu mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berdasarkan hadis man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan barang siapa yang menyetubuhi istrinya ketika istrinya sedang haid ataupun menyetubuhi wanitanya melewati lubang duburnya, maka itu telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik ya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Ibnu Majah. Nah, oleh karena itu jangan berpikir wahai para istri, ya udah deh karena saya udah bersih nih wahai suamiku,
udah deh sekalian aja biar nanti saya mandi besarnya sekalian. Jangan berpikir seperti itu, mandi dulu nanti mandi lagi dong, ya nggak apa-apa, mandi aja lagi biar lebih bersih dan lebih wangi. Nah, kecuali kalau misalkan dari janabah apa itu melakukan berhubungan intim itu tidak apa-apa kalau nggak mandi lagi. Ini biasanya pengantin baru nih. Kalau pengantin baru kan di dalam satu malam itu bisa melakukan sampai 3 bahkan bisa sampai 4 kali deh kayaknya. Nah kalau untuk hal seperti ini tidak diwajibkan untuk mandi besar dulu. Jadi ketika berhubungan intim pertama nih, mau yang kedua nggak perlu mandi besar dulu, bisa dilanjut lagi 2 jam kemudian ya sampai subuh nih nggak tidur. Nah seperti itu. Nah kecuali kalau untuk itu tidak apa-apa ya. Jadi kalau udah beres haid, beres nifas, segeralah mandi lalu boleh dihubungi oleh suaminya. Kecuali kalau wanita tersebut istihadah, mengeluarkan darah istihadah, itu tidak apa-apa ya, karena itu dihukumi sama seperti layaknya orang yang suci. Dipahami ya? Nah, wahai para suami dan juga para istri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada referensinya di dalam kitab Isadul Rafiq, bisa kalian pahami semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi yang belum mengetahuinya. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.